Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah atas baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya mengharapkan kehidupan yang layak dan mendapatkan kesuksesan, baik itu sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Bagi seorang muslim, kunci kesuksesan di dunia manakala dia menjadi seorang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kunci kesuksesan yang paling hebat ketika di yaumil kiamah manakala dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian untuk senantiasa continue beramal dan beramal, tentunya dengan amalan-amalan yang shalih. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah menegaskan, wa qul, katakanlah, i'malu, bekerjalah, beramallah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sebab setiap amalan-amalan yang kita lakukan, maka seyogianya Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat bahkan menilai terhadap amalan-amalan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika amalan itu positif, maka kita termasuk nominasi orang yang beramal saleh. Tetapi ketika amalan itu negatif, maka amalan itu tersendiri masuk ke dalam ranah diri kita sendiri. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan mulia dan kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian untuk merenungkan salah satu di antara pernyataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pernyataan dalam sabdanya, khaslatani au khallatani la yuhafidu abdun muslimun illa dakhalal jannah. Rasul menegaskan ada dua amalan yang apabila seorang hamba Allah yang dianugerahkan kepada dirinya beristiqamah dalam keislamannya alias seorang muslim, kemudian mampu menjaga dan mampu beristiqamah dalam mengamalkan dua amalan ini, illa dakhalal jannah, maka layak baginya untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling menarik dalam konteks hadis ini, sebelum baginda Nabi menyebutkan amalan apa yang dimaksud, terlebih dahulu Rasulullah memberikan kondisi amalan ini. Rasul menegaskan, huma yasirun wa mayyab'al bihima qalilun. Dua amalan ini sifatnya atau kondisinya ringan, mudah, tetapi sedikit sekali orang yang mampu mengamalkan terhadap dua amalan ini. Dikatakan mudah karena amalan ini mudah untuk dihafal dan mudah untuk diucapkan. Dilihat dari segi waktu pun tidak cukup banyak waktu untuk melafalkannya. Artinya tidak membutuhkan waktu berpuluh-puluh menit, bahkan berpuluh-puluh jam. Cukup dalam hitungan detik kita mampu untuk mengamalkan dua amalan ini. Mana saja amalan yang dimaksud? Pertama, kata baginda Nabi, yusabbihullaha dubura kulli sholati ashran wa yahmadu ashran wa yukabbiru ashra. Amalan yang dikatakan Nabi mudah tetapi sedikit sekali orang yang menjalankannya adalah membaca tasbih dengan ucapan subhanallah 10 kali, membaca tahmid dengan ucapan alhamdulillah 10 kali, dan membaca takbir dengan ucapan Allahu Akbar 10 kali. Dan itu semua diucapkan setiap kita selesai melakukan aktivitas sholat. Tentunya sholat yang dimaksud adalah sholat wajib atau sholat yang difardukan. Mudah bukan? Kalau saya hitung dengan hitungan detik, saya akan coba baca 10 kali bacaan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah.
hanya 10 detik kurang lebih kita telah melafalkan tasbih. Ditambah 10 detik takbir, ditambah 10 detik dengan bacaan tahmid, maka cukup dengan hitungan 30 detik kita sudah mampu menjalankan amalan yang pertama. Dan dakhalal jannah adalah bagian di antara akhirnya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika, lanjutan hadisnya kata beliau, apabila kita mampu mengucapkan terhadap zikir yang tadi saya sebutkan, maka kata baginda Nabi, khamsuna wa mi'atun fil lisan wa alfu wa khamsu mi'atin fil mizan. Apabila kita mampu membacanya, maka lisan kita telah melafalkan sebanyak 150 kali. Tetapi kata baginda Nabi, 150 kali itu ada lisan kita dan di dunia, tetapi akan berujung jadi 1500 kali lipat ketika ada di timbangan amal di yaumil kiamah. Masya Allah, sungguh menakjubkan. Amalan kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukabbirullaha arba'a wa salasin idza akhadha majja'ahu wa yahmadu salasa wa salasin wa yusabbihu salasa wa salasin. Amalan yang kedua dikatakan mudah, tetapi sedikit orang yang mengamalkan. Kata baginda Nabi, membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 34 kali, membaca tahmid dengan sebutan Alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan membaca takbir dengan ucapan Allahu Akbar sebanyak 33 kali dikala kita hendak melakukan tidur. Apabila kita membaca itu hendak melakukan tidur, kata baginda Nabi, fadzalika, maka ketika kita diucapkan mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan, itu menjadi 100 kali lipat dalam lisan kita, akan tetapi wujud di akhirat di mizan Allah akan menjadi 1000 kali lipat. Muncul pertanyaan, dari mana hitungan dari 150 bisa menjadi 1500 di akhirat? Dari 100 kali bisa menjadi wujud 1000 kali di akhirat? Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan dalam firman-Nya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebajikan saja, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan apabila kita lakukan. Terutama ketika kita di Ramadan ini. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hujung hadis ini, di penghujung hadis ini, sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kaifa huma yasirun wa ma ya'mal bihi ma qalilun? Ya Rasulullah, kenapa dua amalan ini dikatakan mudah, dikatakan ringan, tetapi sedikit sekali orang yang mampu menjalankan amalan ini? Lebih lanjut Rasul menjelaskan, ya'ti ahadakum ay asyaitanu fi manamihi fayunawwimuhu qabla ayyakulahu. Kata baginda Nabi, sesungguhnya setan telah datang di antara kalian, kemudian sebelum kalian tidur, maka setan membimbing kita untuk tidur sebelum kita mampu melafalkan zikir yang tadi. Wa ya'tihi fi salatihi fayudakkiruhu hajatahu qabla ayyakulaha. Kemudian ketika kita sedang melaksanakan sholat, setan datang menggoda kepada kita, kemudian memberikan planning terhadap diri kita, apa yang perlu kita kerjakan setelah sholat, sehingga dia tergesa-gesa setelah sholat untuk meninggalkan tempat sholat sebelum mampu membaca zikir tersebut. Sungguh celakalah, sungguh merugilah bagi kita yang masih diberikan kekuatan oleh Allah, lisan yang fasih, umur yang begitu sehat, ketika kita tidak bisa menggunakan kesempatan yang bahagia ini. Saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita coba untuk mengamalkan amalan ini dengan harapan kita mampu mendapatkan ampunan Allah, kita mampu mendapatkan predikat muttaqin, dan kita mampu menjadi hamba Allah yang benar-benar dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.